Hai, salam Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dan berjumpa kembali oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan. Saya senantiasa berharap Bapak Mama Saudara semua dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Kisah Para Rasul. Kitab Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 hingga yang ke-11. Namun sebelum itu saya mengundang kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh bangun di pagi hari yang selalu sehat dan nyaman dan menikmati berbagai aktivitas kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca serta merenungkan akan firman-Mu. Kami mohon hikmat kebijaksanaan untuk kami dapat mengerti apa menjadi maksud dan tujuan Tuhan dalam kehidupan kami. Mengampuni salah dan dosa kami Tuhan. Di dalam anakmu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 hingga yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 hingga yang 11 di bawah perikop Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lainnya dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangat ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul, sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua sepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusung keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengarkan hal itu. Demikian jawaban firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi bersungguh-sungguh mau melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Halo Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kotong mau belajar dari Ananias dan Safira. Ini cerita yang sudah diceritakan dari masa-masa sekolah minggu, dan saya akan menggambarkan beberapa hal yang penting terkait Ananias dan Safira. Yang pertama, mereka adalah suami istri yang secara khusus mencobai roh Tuhan, dan secara sadar mereka melakukan itu di dalam gereja dan juga di depan para rasul. Tentu hal ini yang sangat-sangat tidak diindahkan oleh Tuhan dan sangat-sangat merugikan diri pribadi mereka masing-masing. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, omong-omong tentang membawa natsar, membawa perpuluhan, membawa persembahan, kotong pasti semua membawa dengan sungguh-sungguh, membawa dengan ketulusan,
membawa dengan sukacita, membawa dengan berbagai jenis pergumulan dan kejujuran, serta membawa ketemu syukur bagi Tuhan. Tetapi yang menjadi pertanyaan tentang perpuluhan dan natsar itu. Berbicara tentang perpuluhan dan natsar, kemarin saya sudah bahas di khotbah. Saya cuma mau mengingatkan kembali bahwa itu adalah hal-hal yang dikhususkan bagi Tuhan. Tentu hal-hal yang dikhususkan itu dimaksudkan untuk ketong lebih mempunyai hubungan yang privasi dengan Tuhan. Dan segala sesuatu yang ketong janjikan di hadapan Tuhan itu sebenarnya Tuhan sudah tahu terlebih dahulu. Jadi Ananias dan Safira menjual tanah itu, Tuhan sudah mengetahuinya dengan harga berapapun itu. Tuhan sudah tahu segala sesuatu yang akan mereka perbuat. Tetapi Tuhan membiarkan mereka datang kepada Petrus dan mengakui segala sesuatu. Ternyata yang ada mereka membohongi dan mereka menipu Tuhan. Mereka mencobai Tuhan. Dan apa yang terjadi? Mereka kehilangan nyawa mereka. Dan ini sebagai bentuk tanda bahwa Yesus Kristus memberitakan kepada kita bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam gereja, segala sesuatu yang ada di sekitar kerajaan Allah itu tidak boleh sampai terjadi penipuan. Karena apa? Karena Tuhan sudah tahu terlebih dahulu segala sesuatu yang ada dalam ketempuh hati. Jadi kalau ketempuh hati berkata sesuatu yang menipu, pasti Tuhan sudah tahu terlebih dahulu. Bagaimana kita mau membawa persembahan, tetapi persembahan itu berisi tentang penipuan? Bagaimana kita mau membawa persembahan, tetapi persembahan itu berisi tentang sakit hati yang tidak ada obatnya? Bagaimana kita mau membawa persembahan kalau kita masih saja tidak melakukan hal yang baik di hadapan Allah? Jadi itu seperti kita menipu, kita diri, dan kita hanya mau menerima puji-pujian dari orang. Hal yang sama juga Ananias dan Safira lakukan. Mereka hanya mau menerima puji-pujian dari orang. Akhirnya segala sesuatu yang mereka terima itu menjadi sia-sia. Tidak ada arti apa-apa. Saya mau bilang Bapak Mama Saudara semua, segala sesuatu yang dipercayakan dalam kehidupan sekarang ini, itu semua atas kehendak daripada Tuhan. Dan segala proses yang kita jalani ini adalah kehendak daripada Tuhan. Mari kita menjalankan, kita mempersembahkan, kita hidup dengan sebuah kejujuran, sebuah ketulusan untuk mempekerjakan segala sesuatu yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan. Jadi kita memberitakan Injil dari apa yang kita lakukan, bukan hanya apa yang kita omong, tetapi apa yang kita lakukan. Itu suatu bukti nyata bahwa ketong betul-betul mempersembahkan ketong pun diri. Jadi persembahan itu bukan hanya soal uang yang ada dalam amplop atau natura yang dibawa ke gereja, tetapi betul-betul ketong mempersembahkan ketong pun diri dengan ketulusan, dengan keikhlasan, dengan kejujuran untuk dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil dimanapun ketong berada. Selamat menikmati hari ini, selamat menjadi berkat hari ini. Dimanapun Bapak Mama semua berada, Tuhan senantiasa mencukupkan Bapak Mama semua. Amin untuk firman Tuhan. Kita akan menutup perenungan saat ini dengan berdoa. Dan kita menutup doa dengan doa Bapa kami. Mari kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Mama semua, sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati kita.